Saya ulangi lagi. Ini yang bawah ya berarti. Yang atas itu numerator atau pembilangnya. Pembilangnya, ya toh Mas. Pembilangnya di sini kan satu. Berarti satu itu penguat gitu. Kalau misalnya kita bekerja pada tegangan yang sama, misalnya kita menggerakkan robot tegangannya 5 volt, terus Arduino ya 5 volt ya, berarti nggak perlu penguat, nggak ada amplifiernya, cukup gitu Mas ya, nggak perlu ada tambahan. Tapi kalau misalnya kita bekerja, misalnya sistemnya bekerja di 100 volt, sedang apa itu Mas, Arduino hanya 5 volt, maka kita memerlukan untuk disetarakan sampai 5 volt, sampai 100 volt. Berarti kita beri apa amplifier 20 kali supaya menjadi 100 volt. Gitu Mas. Nah, ini sekali lagi bukan anu loh Mas, bukan relay ya Mas. Ini kalau relay kan hanya on off. Kalau ini enggak. Ini adalah berdinamika. Oke, berarti di sini zeronya berapa? Tidak ada. Ya. Nah, polnya berapa? Yaitu tadi RC plus S plus R kali C kali S plus 1. Nah, polnya itu berarti ya S plus seper RC. Supaya apa? Apa ini Mas? Koefisien di belakang, di depannya S itu kalau bisa sama dengan satu. Nah, kalau bisa ini sama dengan satu. Itu toh. Maka ya kalau bukan kalau bisa ya harus 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 ini sama dengan satu ya, berarti sini adalah S plus seper RC ya, gitu Mas. Berarti polnya berapa? Seper RC. Seper RC berapa polnya, harganya seper RC. RC itu berapa? Ya tergantung kalau desain kita. Dan kita membeli R berapa? Ya kita membeli R berapa? Kita membeli C berapa? Misalnya R tadi sudah saya sampaikan, misalnya R-nya kita membeli 100 kilo ohm. Ya Mas. Terus C-nya kita membeli 22 mikro F misalnya. Ya berarti polnya berapa? Ya 100 kilo ohm dikalikan dengan 22 mikro. Nah, itu nanti ketemu polnya. Polnya berapa? Ya pasti negatif itu nanti polnya. Gitu ya. Jadi kalau nanti ya nanti aja lah. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ada pertanyaan. Maaf, mau tanya Kak, Ye. Ah, apakah ada sistem yang dibiarkan tidak stabil gitu Kak? Yuk, yuk. Mau kita harusnya kalau sistemnya tidak stabil harus kita stabilkan. Begini Mas. Oh, Jadi eh, mungkin saya dulu lupa menyampaikan. Sistem itu begini Mas. Eh, kita itu membangun sistem itu ada dua. Yang kita selesaikan ini ya. Kita merencanakan dari awal atau kita ada sudah barang sudah jadi terus kita perbaiki performanya. Gitu ya. Jadi barang sudah jadi kita beri controller supaya dia stabil. Kalau nggak stabil ya buat apa sistem nggak stabil, rusak tuh Mas. Yang tadi saya sampaikan itu loh Mas. Sistem itu tidak stabil, dikatakan tidak stabil apabila semakin dengan bertambahnya waktu dia semakin besar. Kita beri tegangan 5 volt, dalam waktu 4 detik dia sudah menjadi 80 volt ya, mesti alatmu rusak tuh Mas, kobong tuh Mas. Gitu tuh. Misalnya yang tadi, saudara ngasih tegangan 200 volt dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 4 detik itu sudah berapa? Kali 16 sudah 3000 volt. Ya mesti rusak tuh alatmu, Mas. Ya mobil juga gitu tuh, Mas. Mobil itu kan harus stabil. Misalnya nabrak truk, ya itu harus kembali. Ya toh. Kalau dia nggak kembali ya namanya nggak stabil. Wah, apa itu? Wah, setirnya nggak stabil lah. Sama itu mas, pengertiannya antara pengertian di lapangan dengan pengertian yang kita bahas ini sama. Gitu ya. Ya harus kita buat bagaimana
Kalau misalnya kita punya alatnya nggak stabil, ya kita kita desain supaya stabil. Dengan apa? Dengan memberikan kompensator atau kita berikan controller. Tapi kalau kita merencanakan dari awal, ya berarti kita harus membeli komponen supaya polnya itu menjadi pol negatif. Gitu. Jangan sampai polnya nanti jadi positif. Begitu kalau polnya positif, ya nanti itu jadi sistemnya nggak stabil. Apa yang disampaikan oleh Pak Syafi'i kemarin itu, gitu. Nah, terus kemarin Pak Syafi'i kan juga menyampaikan itu ada batasnya, lebih besar dan lebih kecil dan lebih besar, lebih kecil dari berapa atau lebih besar dari berapa. Misalnya diberi penguatan yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 10. Nah, kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Syafi'i kemarin di industri apa itu ya, atau kontrol industri apa itu. D, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, ini saya teruskan lagi di stabilan lagi. Ya nanti bisa selesai ini saya share-nya saya ganti menjadi PowerPoint. Udah. Nah, nih. Terus tadi itu ya sudah sampai ini ya. Aduh, waktunya susah, memang susah masalah kita. Apa ini? Nah, kayak seperti ini, Mas. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cari fungsi transfernya dulu. Ya. Fungsi transfer adalah RS plus GS, ya teman. CS per RS berarti G1 plus GS. Ya, ini berarti ini G1 plus GS. Setelah dicari-cari ternyata mempunyai harga seperti ini. Ya, berarti di sini akan ada 3, Mas. 3. Ya, 3 itu berarti S1, S2, S3, ternyata S1-nya adalah negatif. Nanti kita nanti pada saat persamaan apa Mas? Persamaan order 2 nanti kita bahas ini. Ya. Kok bisa ada seperti ini ceritanya gimana? Ya. Tugas saudara kemarin. Saudara kan sudah mengerjakan. Malah ada yang tanya begini. Loh Pak, soalnya kok tetap persamaan order 2 Pak? Tugas yang ke-10 sama tugas yang ke-11 kan gitu. Sama-sama saya menyampaikan persamaan order 2, ya toh, apa yang saudara tahu tentang redaman. Redaman itu apa yang saudara dengan frekuensi natural. Frekuensi natural itu ini Mas. Ya, frekuensi natural itu ini 1,047 ini. Kalau di sini loh ya, kalau di apa ini Mas? Di kasus ini ya, di kasus ini frekuensi natural. Nah, nanti kita bicarakan. Yang penting sekarang kita berbicara stabil dulu. Ya, yang disampaikan Prof disampaikan Pak Sabi kemarin itu ya. Sistem stabil, non stabil dan unstabil macam-macam itu ya. Ya stabil itu seperti ini Mas. Jadi kalau misalnya ada gangguan loh, misalnya saudara naik sepeda motor, tahu-tahu nabrak, pasti posisinya akan gini, seng, terus balik lurus lagi. Ya gitu ya Mas. Ini kan saudara ke sini jalan, tahu-tahu ada ini, maka mesti akan gini bentuknya. Ngeng, terus balik lurus lagi. Ya, apa Mas? Goyang-goyang kanan kiri kanan kiri terus lurus lagi. Kecepatannya saudara tambahi malah nemen lagi. Misalnya saudara naik sepeda motor, kecepatannya 30 km per jam. Tahu-tahu ada orang nyebrang atau nabrak apa itu Mas, ada watu atau apa, nabrak batu. Saudara mesti akan goyang dulu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, lurus lagi. Tuh. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Terus misalnya lagi, saudara kecepatannya saudara tambahi 60 km per jam, nabrak waktu, yuk ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, masih bisa kecepatannya 60. Ya toh, saudara kecepatannya tambahin lagi 100 km per jam, nabrak waktu, ya mesti ke kanan nggak bisa ke kiri ya, wes kejelungup saudara. Itu namanya sistemnya nggak stabil mas. Jadi sistem harus stabil, gitu. Ini tidak berlaku ya, berlaku untuk semua mas. Ya kayak gitu, misalnya orang kan juga gitu mas.
Jadi misalnya seorang dikatakan, misalnya dia mengalami masalah, ya, mengalami masalah, kalau dia tidak bisa mengembalikan, ya disebut stres, labil dikatakan, kalau orang kan dikatakan labil. Kalau dia bisa mengembalikan kondisinya dengan baik, ya, misalnya orang tuanya meninggal, wah itu stres dulu. Nah, habis itu dia bisa mengembalikan lagi. Misalnya ada apa, mengalami masalah di kampus, dia kan mesti akan stres dulu terus dia mengembalikan lagi. Ya seperti ini mas bentuknya. Ya. Pak, mau Semua, tanya Pak, iya, monggo. itu apa eh, dalam mencapai suatu sistem yang stabil Heeh. itu harus memiliki feedback pada feedback apa aja, sensor atau apa Pak? Ya, makasih. Jadi perkara feedback apa enggak itu nanti dulu mas. Gitu mas. Kalau selama sistem itu sudah, jadi kan kemarin yang sudah saya sampaikan ada open loop dan ada closed loop. Ya teman, kalau selama dia ada closed loop, open loop, kalau dia itu sudah bisa ngatasi nggak masalah, ya toh. Tapi kalau misalnya seperti kemarin misalnya begini, saya membeli komputer, terus tahu-tahu komputer itu ada ringnya. Nah, misalnya tegangannya eh, mengatakan tegangan 180 sampai 220. Ya, saya kasih berapa aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya komputer saya menghendaki tegangan 200 volt, sementara tegangan dari PLN berubah-ubah, ya saya harus ngasih stabilizer, saya ngasih umpan balik. Supaya apa? Supaya tegangan tetap konstan di 200 volt yang kemarin yang sudah kita bahas awal kemarin itu. Nah gitu mas, itu Yang memerlukan kemarin umpan, itu ya, ya memerlukan umpan balik. Ya umpan gitu. balik Umpan balik yang kemarin itu ya. Itu tidak hanya itu aja. Ya, misalnya seperti apa mas, eskalator gitu ya. Eskalator itu kan kecepatannya konstan, bebannya lebih, ya toh. Bebannya misalnya pada saat kosong itu kecepatannya ya segitu, ya teman. Pada saat dibebani orang penuh, eskalator penuh, kecepatannya kok ya tetap segitu. Nah itu caranya piye? Nah gitu. Tegangannya kan ya tetap, ya toh, mas. Tegangan tetap 220 volt. Tapi kok kecepatannya tetap aja, beban saidik sama beban banyak kok tetap. Nah itu berarti ada umpan baliknya, ya, diberi umpan balik supaya dia tetap fungsinya tetap, apa kecepatannya tetap. Nah, gitu mas. Nah, betul. Ada pertanyaan lagi. Itu jadi sekali lagi mas, itu apa umpan balik itu apa namanya mas? Sinyalnya bisa berbeda. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Misalnya ketinggian, kemarin misalnya kita sensor dengan menggunakan water level. Nah, kalau penuh maka lampunya apa pompanya nyala. Maaf, pompanya mati. Kalau kosong pompanya hidup. Nah itu kan berarti ada sensornya tuh mas. Itu namanya diumpan balik. Ya, gitu. Oke, ada lagi. Berarti umpan balik ya seperti ini. Ada umpan balik positif, ada umpan balik negatif. Cuman umpan balik positif itu bahaya, harus dibatasi. Sama seperti apa sound system yang tadi itu ada feedback. Wah, oh coba banter-banter treble aja di tidak ke feedback minggu. Maksudnya kan itu feedback itu maksudnya itu kan pengertian awam itu kan feedback. Itu kan maksudnya kan umpan balik. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, kalau seperti ini ya sistem itu stabil, Mas. Tapi kalau yang seperti ini enggak stabil. Gitu. Berarti begitu dia geser di sebelah kiri, di sebelah kanan, Mas. Nah, sistemnya jadi nggak stabil itu jadi kayak gini, Mas. Jadi itu semakin lama semakin mau naik sepeda motor itu, Mas, semakin lama semakin gua ini. Wang 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 kecepatan berapa? 80 nabrak watu ya. Kayak gini bisa-bisa. Bisa selamat dan bisa tidak selamat. tergantung tergantung apa, Mas? Tergantung dari aspalnya, tergantung dari rodanya. Kalau rodanya si anyar ya mungkin boleh boleh jadi
bisa selamat. Tapi kalau rodanya wis halus, ngene lah, akhirnya ke sana nggak bisa selesai. Nggak bisa mengatasi maksudnya. Gitu. Jadi gini, ini berarti sistem ini tidak stabil. Kenapa? Amplitudenya semakin dengan bertambahnya waktu, amplitudenya semakin besar. Kalau yang di atas amplitudenya semakin kecil dengan bertambahnya waktu, dikit gitu. Gitu ya. Yes, yang paling gampang itu visualisasinya kayak orang naik sepeda itu loh, Mas. Naik sepeda, tahu-tahu ada orang naik tanpa setahu kita, pasti apa Mas? Setir kita pasti akan goyang kanan kiri lurus lagi. Itu namanya berarti stabil. Sekarang orangnya turun, ya orang naik itu juga gitu. Orangnya turun tanpa setahu kita, ya pasti uglik-uglik lagi. Kanan kiri, habis lurus lagi. Nah, gitu. Itu Mas. Jadi kalau kecepatannya tinggi, misalnya sepeda motornya itu tinggi, ya akan seperti ini. Sekali lagi, yang menentukan apa Mas? Polnya. Kalau polnya ada yang negatif, ya toh Mas, sistem pasti tidak stabil. Ada negatif satu aja, suatu saat dia pasti akan tidak stabil. Nah, gitu Mas. Oke. Nah, caranya itu pakai root ini Mas. Kalau panjang kayak gini ya, angel Mas beli S1 berapa, S2 berapa. Kalau sampai S-nya pakai S pangkat 9 itu kan S1, S2, S3 polnya sampai 10 ya angel Mas. Sampai 9 boleh S1-nya berapa kan angel. Maka ada yang disebut dengan teori Rhodes. Ya, ada yang disebut dengan teori Rhodes, yaitu membuat seperti ini Mas, difaktorkan. Jadi yang penting yang bawah Mas polnya, yang atas ya penting juga sih, cuma karena sekali lagi Mas, yang atas itu hanya mengakibatkan sistemnya sama dengan nol, nggak masalah. Yang masalah itu malah yang di bawah. Kenapa? Dia akan mengakibatkan sistem itu tak berhingga. Ya, diberi inputan satu, tahu-tahu menjadi tak berhingga dengan waktu yang cukup panjang. Nah, itu bahaya. Maka yang dianukan adalah yang di bawah. Sehingga jadilah seperti ini. Menjadi bentuk polinomial. Bentuk polinomial seperti ini. A pangkat 0 berarti S pangkat N. A ini berarti koefisien yang ke 0 itu ini pangkat N. Koefisien yang pertama N negatif 1. Sekali lagi, koefisien yang pertama S N negatif 1. Misalnya begini Mas, misalnya S-nya ini N-nya 10, berarti di sini adalah A yang ke 10, koefisien A yang S-nya pangkat 10, terus ini koefisien S yang pertama untuk S pangkat 9. Berikutnya sampai pangkat 10. Akhirnya terakhir adalah S pangkat 1. Maka di sini N-nya dikurang 1. Ya, berarti kalau 10 ya berarti ini koefisien yang ke-9. Dan yang terakhir A pangkat N, S-nya pangkat 0. Kalau di sini A pangkat 0, S-nya pangkat N, maka di sini A, N, S-nya pangkat 0, S pangkat 0 sama dengan 1. Nah gitu ya, sekali lagi. Di sini A 0, S pangkat N. Terakhirnya A, N, S pangkat 0. Karena S pangkat 01 maka tidak ditulis di sini. Ini disebut dengan polinom. Nah, sehingga jadi seperti ini Mas. Nah, ini kita sama dengan K0. Setelah itu Mas disusun. Nah, disusun seperti ini. S pangkat N, berarti ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi berarti misalnya ini S pangkat 40. Berarti ini koefisien yang ke-10, ini koefisien yang ke-8, ini koefisien ke-6, ini koefisien yang ke-4 dan seterusnya. Gitu ya. A0, A2, A4, A6. Lompat-lompat. Ini berarti S pangkat 9
A1, A3, A5 yang ganjil terus. Kalau N-nya itu ganjil berarti di sini genap. Ya, kalau N-nya misalnya berapa? 9, maka di sini pangkat 8. Kalau di sini pangkat 8, maka di sini pangkat 7. Gitu ya. Oke, ini bawahnya. Nah, disusun seperti itu. Jadi ini disusun seperti ini, Mas. Nah, ini ya. A0, A1, dan seterusnya. Oke. Ini saudara kan sudah ngerjakan tugas ini. Bisa Mas. Bisa saja. Nanti ini UAS-nya keluar kayak gini loh ya. Oke. Pasti keluar kalau ini. Nggak mungkin nggak keluar. Untuk menyatakan stabil atau tidak stabil. Nggak usah pakai yang panjang-panjang. Yang ini aja. Saudara pelajari yang kriteria root bridge. Seperti yang kemarin disampaikan Pak Syafi'i. Ada sistem itu stabil. Terus ini outputnya kayak gini. Unstabil dan seterusnya itu. Cukup menggunakan ini aja. Oke. Kalau beliau menggunakan analisis yang rumit-rumit, ya sementara kita yang ini dulu aja. Gitu ya. Setelah itu sampai kalau ini sudah berarti tinggal B yang ini apa ya? Silakan nanti rumusnya ini di apa itu Mas? Di apa itu Mas? Namanya dipelajari. Berarti ya B1 sama dengan A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1 adalah A1. Ya, terus habis itu B2 adalah A1 kali A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1. Seterusnya. Terus B3 gimana? B3 ya berarti A1 kali A6 dikurangi A0 kali A7 dibagi A1. Dan seterusnya. Nah, yang C gimana? Yang C ya gitu. Bawahnya naik ya B1 kali A3 dikurangi A1 kali B2 dibagi B1 dan C1 dan seterusnya sampai habis. Sampai S-nya habis sampai sama dengan 0. Nah, terus yang berikutnya disusun seperti itu. Nah, yang penting adalah di kolom pertama.